mengenai makna kata tadi sudah selesai. Objek dan latar juga sudah selesai. Sekarang kita masuk ke dalam informasi penting yang tersurat. Oke, nah kalian tahu nggak informasi penting itu apa? Informasi penting. Informasi itu apa? Berita atau pemberitahuan. Nah, penting. Berarti yang harus diketahui. Nah, ini dia kita baca di sini. Apa sih informasi penting yang tersurat itu? Oke, informasi penting itu merupakan data atau fakta utama yang menjadi inti dari sebuah teks. Berarti ada data, ada fakta. Data tahu? Tahu data. Apa itu data? Data yang benar terjadi. Fakta, kenyataan atau benar terjadi. Nah, data ini mendukung adanya fakta. Dengan adanya data berarti informasi itu adalah fakta. Oke. Nah, informasi ini biasanya berupa gagasan pokok, fakta kunci atau detail yang mendukung tema utama teks. Berarti dia termasuk ke dalam gagasan pokok, fakta kunci atau tema dari teks tersebut. Kemudian dalam teks informatif, informasi penting sering ditemukan di awal paragraf, tengah paragraf sebagai penjelasan, atau di akhir sebagai simpulan. Berarti kita ketahui di sini bahwa di dalam soal yang berupa informasi itu, dia informasi penting itu berada di awal paragraf. Kenapa dia berada di awal paragraf? Karena kalau seandainya dia itu teks berita tentang pemberitahuan, pasti nanti dijelasinnya dulu bahwa dia akan memberitakan tentang ini. Nah, di bawahnya itu di tengah paragraf itu merupakan penjelasan dari informasi penting yang udah disampaikan di awal tadi. Kemudian di akhir paragraf itu berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan teks dari paragraf pertama tentang informasi penting itu, kemudian penjabarannya di paragraf tengah, di akhirnya dia akan simpulkan secara menyeluruhnya. Ya, itu dia. Nah, informasi penting itu berbeda dengan informasi pendukung yang sifatnya melengkapi atau memperjelas. Nah, berarti yang mana dia informasi pendukungnya? Ada di paragraf yang mana dia? Ada di paragraf tengah. Paragraf tengah itu dia untuk memperjelas atau melengkapi dari data yang udah didapat di paragraf pertama atau informasi penting yang di paragraf pertama tersebut. Nah, ini dia informasi pentingnya. Nanti kalau kalian temuin apa informasi penting yang didapat di dalam teks tersebut, baca di paragraf pertamanya. Itu nanti informasi pentingnya. Oke, paham? Ada yang bertanyakan? Tidak? Nah, kalian nih, apa aja sih ciri-ciri dari informasi penting itu? Ciri-cirinya itu ada 5. Yang pertama, informasi itu bersifat faktual dan dapat diverifikasi kebenarannya. Nah, berarti dapat diverifikasi kebenarannya, fakta dia di sini informasi penting itu. Kemudian yang kedua, informasi penting itu biasanya menjawab pertanyaan dasar seperti menggunakan 5W plus 1H atau adik Simba tahu? Apa 5W 1H? Apa? Siapa? Kapan? Dimana? Mengapa? Bagaimana? Nah, kalau adik Simba sama aja ya. 5W plus 1H atau adik Simba. Adik Simba apa? Siapa? Dimana? Mengapa? Kapan? Bagaimana? Itu singkatan di bahasa Indonesia. Adik Simba. Kalau di bahasa Inggris 5W plus 1H. Mana yang lebih sering kalian dengar? 5W 1H atau adik Simba? 5W 1H. Sama aja ya. Nah, berarti informasi penting itu bisa menjawab pertanyaan yang penting ini, 5W plus 1H. Nah, apa berarti? Apa tentang
memuat terdalam informasi penting di paragraf pertama. Oke, kemudian yang ketiga, informasi ini sering diulang atau dirujuk kembali dalam teks. Nah, untuk kalian semua, nanti kalau seandainya dapat teks berita tentang pemberitahuan tersebut, informasi penting itu pasti selalu diulang-ulang atau ada kata nanti yang diulang-ulang di setiap paragrafnya, dari paragraf pertama sampai dia paragraf terakhir itu terus diulang-ulang. Berarti itu informasi pentingnya. Paham? Paham? Dan yang keempat, informasi penting itu umumnya ditempatkan di posisi strategis seperti judul, subjudul, kalimat pertama paragraf, dan kalimat penutup. Nah, ini dia. Contohnya kita mempelajari di buku cetak kita. Nah, judul di dalam buku itu apa? Tentang apa? Nanti kan ada judul, ada subjudul, kemudian nanti baru ada kalimat-kalimat di dalam buku kita itu. Nah, nanti kan di kayak yang A, tahu nggak? Yang di buku bahasa Indonesia kita. A, teks, deskripsi, contohnya. Kemudian di bagian subjudulnya dia membahas tentang ada strukturnya, kemudian ada pengertiannya, ada apa lagi? Ciri-cirinya, unsur kebahasaannya. Nah, itu berarti informasi yang penting itu meliputi tentang teks deskripsi, kemudian ada kalimatnya. Nah, di paragraf pertama itu dia akan menjelaskan secara menurut tentang teks deskripsi itu tersebut dulu. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan ini. Nah, itu dia. Berarti ada di paragraf pertama, baru nanti di bawahnya itu dia penjelasan dari awal tentang teks deskripsi tersebut. Kemudian di penutup, kenapa informasi penting ini ada di penutup? Karena untuk mempertegas isi keseluruhan dari teks tersebut. Oke, ada yang bertanyakan? Paham? Masih semangat? Masih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Oke. Nah, yang kelima, masuk lagi ya ke informasi penting ini. Yang kelima, ciri-ciri yang kelima itu dia informasi tersebut berkaitan langsung dengan tema atau topik utama teks ini udah pasti ya. Karena kan di sini ada di subjudul, ada di judul, berarti ada di tema dan topik utama. Tema tahu? Topik tahu? Pokok pembicaraan atau pokok bahasa di dalam teks tersebut. Ada yang menanyakan? Tidak? Oke, kita lihat. Nah, gimana Kak caranya atau teknik kita yang bisa kita gunakan dalam mengidentifikasi informasi penting ini? Kalian bisa menggunakan 3 teknik. Yang pertama, kalian bisa menggunakan teknik skimming. Pernah dengar kata skimming? Tidak? Nah, apa itu teknik skimming? Teknik skimming itu dia teknik yang menggunakan membaca cepat untuk mendapatkan gambaran umum isi teks dengan fokus pada judul, subjudul, dan kalimat pertama setiap paragraf. Nah, apa maksudnya nih Kak skimming ini? Kalian hanya, kalau teksnya panjang, kalian nggak perlu membaca secara keseluruhan. Pasti nanti kalau kalian ketemu teks yang panjang, kalian ngerasa kayak pusing Kak lihat teksnya. Iya nggak? Pernah nggak? Lihat soal bahasa Indonesia itu pasti panjang-panjang ya. Tidak ada soal bahasa Indonesia itu yang pendek, pasti teksnya itu panjang-panjang. Nah, kalian hanya perlu fokus menggunakan teknik skimming ini. Teknik membaca cepat. Membaca cepat, apa maksudnya Kak? Kalian baca judulnya, kemudian di dalam teks itu kan ada beberapa paragraf, bisa jadi sampai ke 10 paragraf. Kalian hanya perlu baca kalimat pertama di dalam setiap paragrafnya. Itu dia. Berarti menggunakan teknik skimming. Nanti dari kita membaca dari kalimat pertama di dalam paragraf tersebut, kita bisa menyimpulkan dari keseluruhan itu membahas tentang apa dia. Tuh. Nanti dapat kita, oh informasi pentingnya berarti tentang ini, yang dibahas di dalam teks itu ini, itu dia. Ada yang menanyakan mengenai teknik skimming ini? Pernah menggunakan teknik skimming? Belum pernah? Berarti kalian selama ini membaca teks itu secara keseluruhan ya? Oke, mungkin boleh diterapin nanti kalau saya ketemu soal-soal bahasa Indonesia, bisa terapin teknik skimming ini. Kemudian yang kedua, teknik scanning. Teknik
scanning itu apa? Teknik scanning itu membaca dengan memindai teks untuk mencari informasi spesifik yang dibutuhkan. Memindai teks. Nah, apa itu memindai teks? Memindai teks berarti kita membaca secara keseluruhan teksnya itu untuk mendapatkan informasi itu lebih lengkap, lebih spesifik dia. Nah, kemudian yang ketiga, kita menggunakan teknik marking. Apa itu teknik marking? Teknik marking itu melibatkan pemberian tanda pada kata kunci atau frasa penting saat membaca. Siswa juga dapat menggunakan teknik bertanya dengan mengajukan pertanyaan 5W plus 1H pada teks terakhir. Pada teks. Nah, ini dia. Kalau kita menggunakan teknik marking ini, kalian hanya perlu tuliskan di buku itu 5W plus 1H. Nanti kalau seandainya 5W plus 1H itu sudah terjawab, jadi kalian nggak perlu membaca keseluruhan dari teks itu. Itu dia teknik marking. Oke, ada yang bertanyakan? Kalau teknik marking ini berarti kita butuh buku dan butuh pena untuk menulisnya. Karena nanti kalau nggak kita tulis nanti apa ya tadi? Siapa ya tadi? Pasti gitu, ya kan? Kita baca yang ini, nanti yang sebelumnya hilang. Kita baca lagi selanjutnya, yang sebelumnya hilang. Itu dia. Oke, ada yang bertanyakan? Tidak? Terakhir, teknik merangkum membantu siswa menyaringkan informasi penting dalam bentuk yang lebih ringkas. Nah, kan bisa juga merangkum dari keseluruhan teks tersebut. Sama aja sih ya, sama teknik markingnya. Oke, ada yang bertanyakan? Paham? Paham? Nah, kita lihat di sini contoh teksnya. Di sini teksnya tentang manfaat olahraga renang bagi kesehatan. Nah, manfaat olahraga renang berarti tentang apa informasi pentingnya ini? Tentang kesehatan saja, manfaat olahraga renang saja. Oke, kita baca teksnya. Siapa yang mau bacain teksnya? Ada yang mau bacain teksnya? Ada yang mau bacain teksnya? Boleh yang ini? Boleh bacain teksnya ini? Ya, ya. Apa namanya? Ya, boleh. Bacain. Manfaat olahraga renang bagi kesehatan. Renang merupakan salah satu olahraga yang paling bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Olahraga ini melibatkan hampir seluruh otot tubuh sehingga dapat meningkatkan kekuatan dan meredakan fisik secara menyeluruh. Renang juga sangat baik untuk kesehatan jantung dan paru-paru karena memerlukan koordinasi pernapasan yang teratur. Selain itu, berenang dapat membakar kalori dengan efektif, bahkan lebih banyak dibandingkan olahraga lari atau bersepeda. Air yang menopang tubuh saat berenang juga mengurangi tekanan pada sendi, sehingga cocok untuk orang yang memiliki masalah persendian. Para ahli merekomendasikan berenang minimal 2 kali seminggu selama 30 menit untuk mendapatkan manfaat optimal. Dengan rutin berenang, seorang dapat memiliki postur tubuh yang lebih baik dan mengurangi risiko berbagai penyakit degeneratif. Sudah? Nah, oke. Apa isi dari keseluruhan teks ini? Apa informasi penting yang kita temukan? Topik utamanya dulu apa yang dibahas di dalam ini? Topik utamanya tentang olahraga renang. Terus apa lagi yang kita dapat dari sini? Ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Meningkatkan kekuatan daya tahan tubuh. Kemudian apa lagi? Ada kesehatan jantung. Terus apa lagi? Membakar kalori. Nah, ini dia informasi pentingnya. Sudah dirangkum di sini. Oke, nah apa yang kita lihat sama tadi? Topik utamanya renang. Oke, kita lihat teksnya lagi. Berapa kali kata renang itu muncul di dalam teks ini? Sering nggak muncul kata renang di sini? Sering kan? Nah, itu dia. Tadi kita ketahui kalau informasi penting itu pasti sering muncul katanya di dalam teks atau di dalam kalimat atau di dalam paragrafnya ini. Nah, berarti kita ketahui dari keseluruhan ini membahas tentang manfaat dari olahraga renang.